Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi anandaku. Kita melanjutkan materi kita pada hari ini yaitu bab 3, yaitu menyusun cerita pendek, ya. Menyusun cerita pendek. Dan dimulai dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengenal pengertian cerita pendek, lalu mengetahui cerpen, struktur cerpen. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerpen. Ya. Selanjutnya, pengertian cerita pendek. Ya. Cerpen adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah cerita dari suatu tokoh yang ada di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Kemudian ciri-ciri cerita pendek, ceritanya jauh lebih pendek dibandingkan dengan novel. Yang kedua, memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata atau tidak lebih dari 10 halaman. Yang ketiga, cerita yang diceritakan biasanya bersumber dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dalam cerpen hanya menceritakan intisari dari cerita tersebut, bukan kisah detail para tokoh. Yang kelima, dalam cerpen, tokoh akan dihadapkan pada suatu permasalahan atau konflik yang pada akhirnya akan menemukan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang keenam, pemakaian kata yang sederhana sehingga mudah dikenal pembaca. Yang ketujuh, pembaca dapat ikut merasakan langsung kisah yang diceritakan karena kesan yang ditinggalkan cerpen sangat mendalam. Yang kedelapan, mempunyai alur yang lurus dan tunggal. Dan yang kesembilan, pendalaman tokohnya sangat sederhana. Dan biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Ya. Selanjutnya, struktur teks cerita pendek. Diawali dari abstrak, lalu orientasi, lalu komplikasi, selanjutnya evaluasi, lanjut kepada resolusi, dan yang terakhir kepada koda. Nah, abstrak adalah awal dalam cerpen atau ringkasan utama dari cerpen yang dikembangkan dalam rangkaian-rangkaian peristiwa. Dalam sebuah cerpen, struktur abstrak bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak. Ya. Selanjutnya adalah orientasi. Dalam orientasi, penentuan peristiwa menceritakan gambar visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah, ya, menuju komplikasi. Di sini biasanya adalah pengenalan, ya sayang ya. Lanjut, di sini bagian komplikasi. Pada bagian komplikasi berisikan urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab atau akibat. Pada bagian ini biasanya menunjukkan watak dari tokoh cerpen tersebut serta mulai muncul kerumitan ya atau perumitannya. Ya. Selanjutnya evaluasi. Dalam evaluasi merupakan konflik yang terjadi serta mengarah pada puncak atau klimak. Pada bagian ini sudah muncul penyelesaian dari konflik yang muncul dalam cerpen. Ya. Terakhir solusi. Solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil cara mengarah mengakhiri sebuah cerita.
Dan yang terakhir adalah koda. Dalam koda merupakan bagian yang berisi amanat yang berupa nilai atau pelajaran yang disisipkan penulis dalam cerita tersebut agar pembaca dapat memetik pelajaran dari amanat tersebut. Ya nak ya, terakhir adalah penugasan. Silahkan Anandaku kerjakan kegiatan 1, yaitu mengidentifikasi struktur cerpen yang ada pada halaman 63. Baik Anandaku, sekian dulu dari Bunda, dari Ibu. Terima kasih dan selamat belajar.